Suku Sasak adalah suku terbesar di Nusa Tenggara Barat. Sebagai penghuni asli Tanah Kayangan, kehidupan suku Sasak Lombok diberkahi alam yang mempesona. Kemegahan Gunung Rinjani dan lautan yang indah seolah membentengi adat istiadat dan budaya Sasak dari terpaan modernisasi. Keseharian orang Sasak masih menjalankan norma-norma adat yang diturunkan dari nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Contohnya seperti ritual adat perkawinan. Ritual adat perkawinan secara merarik atau kawin lari hingga saat ini masih dilakukan orang Sasak di Lombok. Ritual ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh adat istiadat dalam kehidupan keseharian orang Sasak. Suku Sasak menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Meskipun tidak memiliki status resmi, bahasa Sasak menjadi bahasa ibu yang digunakan oleh suku Sasak sebagai etnis mayoritas di Pulau Lombok. Di Lombok, ada alat transportasi ikonis namanya Cidomo. Cidomo adalah singkatan dari Cikar, Dokar, Motor, digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari oleh penduduk lokal untuk keperluan mulai dari transportasi barang hingga pengangkutan penumpang. Namun seiring perkembangan pariwisata di Lombok, Cidomo juga menjadi daya tarik wisata yang unik bagi pengunjung. Banyak wisatawan yang ingin merasakan sensasi naik Cidomo, menjelajahi tempat-tempat wisata di sekitar Lombok. Pasar Pringgabaya menjadi tujuan pertama kami. Pasar ini adalah pasar tradisional suku Sasak di Lombok Timur. Seperti pada umumnya, pasar di sini kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa telur, daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Ada yang menjual sapu gambut atau sapu yang terbuat dari serabut kelapa. Kerajinan khas ini yaitu sapu gambut ya, terbuat dari sapu ijuk, tapi ijuknya ini terbuat dari sabut kelapa. Terbuat dari tepung beras ya. Dan ada juga yang menjual makanan khas Lombok seperti kue cerorot yang terbuat dari tepung beras. Cerorot ini ada di beberapa daerah, seperti di Bali juga mengenal ini cerorot, juga ada di Jawa Tengah juga cerorot. Rasanya gurih ya, kelapanya berasa ya. Ini ada lagi satu lagi jajanan khas ini adalah bantal. Wah, ini cerorot saya dulu. Makanan khas lainnya adalah kue bantal yang terbuat dari beras ketan dan di dalamnya berisi pisang. Ketan pisang, tapi ini kayak bentuknya kalau di daerah lain mungkin ada yang namanya lepet, cuman kalau lepet itu kan nggak ada isinya, katanya ini isinya pisang. Kita cobain yuk. Wow, ini juga lipetannya banyak banget. Ini dia ada pisangnya. Dusun Benyar adalah salah satu dusun yang berada di Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Mayoritas penduduknya adalah sebagai pengrajin sapu serabut kelapa. Kerajinan sapu serabut kelapa, bahan bakunya berasal dari serabut kelapa yang direndam, kemudian dihaluskan, lalu dijemur, dan diproduksi menjadi sapu. Sudah melalui proses perendaman. Kerajinan membuat sapu serabut kelapa oleh masyarakat Dusun Benyar sudah dilakukan turun-temurun. Di dusun ini, umumnya yang mengerjakan kerajinan sapu gambut adalah kaum perempuan
seperti ibu-ibu dan remaja putri. Sedangkan kaum laki-laki memetik kelapa, mengupas serabut kelapa, merendam, hingga menjadi bahan baku untuk sapu. Proses pembuatan sapu gambut hanya dengan mengandalkan tangan, serta alat sederhana, seperti gunting dan tali. Dari dulu ya, dari orang tua. Keberadaan kerajinan sapu serabut kelapa di Dusun Benyar, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, sangat membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang tingkat ekonominya masih menengah ke bawah. Keterampilan ini sudah turun-temurun ya Pak ya? Iya. Apa hanya memang di kampung ini saja atau? Ya di kampung ini saja, di Kampung Benyar. Kampung Benyar ini. Iya iya. Pernikahan adat Sasak merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Lombok yang masih dipraktekkan hingga kini. Ada beberapa upacara dan ritual unik dalam prosesi adat pernikahan suku Sasak. Bahkan dalam salah satu ritualnya, terdapat proses merarik yang merupakan tradisi menculik pengantin atau kawin culik. Merarik merupakan ritual awal dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Sasak, Lombok. Dalam tahapan ini, calon pengantin laki-laki diwajibkan untuk menculik kekasihnya dan membawanya ke rumah saudara atau kerabat dekat. Yang mengetahui rencana ini hanyalah pasangan kekasih dan beberapa kerabat yang akan membantu proses tersebut. Selain itu, ketika proses penculikan, maka calon pengantin tidak boleh melakukan hal-hal yang menimbulkan konflik. Kalau dilanggar, maka calon pengantin harus membayar denda. Beberapa hari setelah prosesi sejati selabar dilakukan, maka akan dilaksanakan tahapan nuntut wali. Pada tahap ini, calon mempelai pria akan mengutus orang kepercayaannya untuk meminta kesediaan keluarga calon pengantin wanita untuk menjadi wali pernikahan. Sorong Serah Aji Krama adalah puncak acara dari pernikahan adat Sasak. Sorong Serah memiliki makna persaksian, aji, artinya derajat, atau nilai, dan krama adalah kemartabatan. Prosesi ini dihadiri oleh keluarga kedua mempelai, tamu undangan, kepala desa dan kepala dusun kedua pihak. Prosesi ini juga merupakan upacara serah terima dari sisi adat antara pihak keluarga mempelai pria dan wanita. Di awal acara, rombongan pengantin tak diperbolehkan untuk masuk ke kediaman pengantin wanita karena akan ada perdebatan alot hingga menemui kata sepakat terlebih dulu. Setelah mendapat izin, rombongan pihak pengantin laki-laki dibolehkan masuk ke dalam rumah pengantin perempuan sambil membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pengantin perempuan. Setelah acara serah aji krama, pasangan pengantin biasanya akan duduk di pelaminan atau kuade. Setelah itu, akan disediakan waktu untuk foto bersama keluarga dan kerabat. Kemudian dilanjutkan dengan pasangan pengantin menyalami kedua orang tuanya. Setelah itu, keduanya pun akan berjalan, menghampiri dan menyapa kerabat dan keluarga yang hadir.
adalah peresean, salah satu olahraga permainan suku Sasak. Peresean atau perisean merupakan seni memainkan tongkat atau stik rotan dan menggunakan perisai yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang digunakan untuk menangkis atau melindungi diri dari pukulan lawan. Petarung dalam peresean biasanya disebut pepadu dan wasit disebut pakembar. Permainan ini sudah dimainkan sejak abad ke-13, berawal dari masyarakat agraris Lombok untuk mendatangkan hujan pada musim kemarau. Sementara, sebagai kesenian bela diri, peresean sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok. Awalnya adalah semacam latihan pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan pertempuran. Walaupun permainan ini dikenal dengan tradisi pertarungan, tetapi setiap selesai bertarung, masing-masing pepadu wajib berangkulan dan saling memaafkan. Tidak boleh ada dendam. Hal ini menunjukkan persaudaraan, kekeluargaan, kerendahan hati, dan penuh kesabaran. Saling menghormati, itulah filosofi yang sangat kental dicontohkan dalam permainan ini. Desa Sukarare adalah salah satu dari 3 desa wisata yang dimiliki Lombok. 2 lainnya adalah Desa Sade dan Desa Banyumule. Sade adalah desa wisata yang lebih dahulu terkenal daripada Sukarare. Desa Sukarare sendiri, seperti halnya Desa Sade, masyarakatnya memiliki kesadaran untuk melestarikan warisan tenun tradisional khas Lombok, yakni tenun songket. Keker. Subah nale. Semua kain tenun songket dari Desa Sukarare dikerjakan tangan dan tanpa bantuan mesin. Dikerjakan di rumah oleh para wanita dan ibu-ibu Desa Sukarare dan beberapa desa sekitarnya. Benang yang dipakai pun juga benang pilihan, sehingga hasilnya sangat halus dan berkualitas. Warnanya juga tidak mudah luntur, karena pewarnaan benang di sini memakai pewarna alami dari getah tumbuh-tumbuhan.